Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana dengan NRP 111200006 dari Prodi Manajemen Universitas Widya Kartika. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang bab 10 yang berisikan tentang sistem ekonomi Islam. Langsung kita masuk ke yang pertama. Di sini yang pertama ada sistem ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan satu persatu. Jika kita berbicara menurut ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial ekonomi haruslah berlandaskan tauhid atau bisa disebutkan dengan kata lain sebagai keesaan Allah. Sistem ekonomi yang diatur secara Islami bila diterapkan dengan disiplin, maka tidak akan pernah ada praktik-praktik yang tidak sehat dalam bisnis karena sejak awal Rasulullah telah melarangnya. Beliau tidak menganjurkan campur tangan apapun dalam proses penentuan harga oleh negara ataupun individual. Apalagi bila penentuan harga ditempuh dengan cara merusak perdagangan yang fair, antara lain melalui penimbunan barang. Dalam konsep ekonomi Islam sendiri adalah berpegangan teguh pada keadilan dan keterbukaan. Sistem mudharabah atau bagai hasil yang diterapkan dalam ekonomi Islam mampu memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, seperti contoh yaitu pemilik modal dan pengguna modal, tanpa harus merugikan satu sama lain. Kita masuk ke yang kedua. Di sini ada manajemen zakat dan wakaf. Saya akan menjelaskan tentang perihal zakat dulu. Zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Atau bisa disimpulkan bahwa zakat adalah sesuatu yang bertambah, terutama bertambah baik. Menurut fikih, zakat berarti harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk disertakan kepada yang berhak atau bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan di luar sana atau di lingkungan sekitar kita. Seperti yang dimaksudkan menurut Nawawi, menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sebagaimana dikatakan dalam surah Yusuf Al-Qarlawi, atau dengan begitu saat kita mengeluarkan zakat, maka harta itu akan menjadi bersih. Ada lagi dari surah At-Taubah, ambillah zakat dari kekayaan mereka yang dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat-ayat tersebut dikeluarkan oleh para muzaki. Suci hati dapat diartikan mereka tidak mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti rakus dan kikir. Jadi sebagai orang yang suci dan mendapat petunjuk Allah, dia akan mengeluarkan harta bendanya tidak hanya semata-mata karena kewajiban yang diperintahkan Allah, melainkan benar-benar karena merasa sebagai orang yang mempunyai kelebihan harta yang ikut bertanggung jawab atas sebagian masyarakat yang terlantar. Jadi dari definisi tersebut bisa dijelaskan bahwa zakat selain merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai dampak sosial yang nyata terutama. Dari satu sisi, zakat adalah ibadah, dan dari segi lain, kita bisa menyimpulkan bahwa ia merupakan kewajiban sosial atau kewajiban yang mendasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam.
ia adalah sedekah wajib. Jadi dalam ajaran agama Islam, dia juga termasuk sedekah yang wajib ya. Zakat juga bisa disimpulkan sebagai perintah Allah yang harus dilaksanakan ya teman-teman. Next, lanjut ke berikutnya. Nah, ini berikut orang-orang yang berhak menerima zakat. Bagi kalian yang mau berzakat, kalian bisa ketahui dulu orang-orang siapa sih yang berhak menerima zakat kalian. Yang pertama, ada fakir. Yang kedua, ada miskin. Yang ketiga, ada amil. Amil yakni orang yang mengurus zakat. Yang keempat, ada mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya. Yang kelima, ada rikob. Saya jelaskan, di sini rikob ya adalah hamba saya atau budak balian yang diberi kebebasan berusaha untuk menebus dirinya supaya menjadi orang yang merdeka. Jadi itu tadi kejelasan rikob. Maaf saya tidak bisa menuliskan di sini. Yang keenam ada gorim. Gorim sendiri yakni orang yang berhutang. Yang ketujuh ada sibilah. Apa sih sibilah itu, Kak? Sibilah artinya harfiahnya jalan Allah. Atau dalam kata lain adalah segala usaha yang baik yang dilakukan untuk kepentingan agama dan ajaran Islam. Yang ke-8 ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik. Jadi itu tadi orang-orang yang kalian bisa beri zakat kalian kepada mereka. Lanjut. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada mengangkat harkat dan martabat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan dan penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahik. Dan yang ketiga, ada menjembatani antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. Yang keempat, ada meningkatkan syiar Islam. Yang kelima, ada mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, ada mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Jadi bukan semata-mata untuk tujuan ibadah saja ya guys, zakat. Tapi banyak ternyata tujuan dari pengelolaan zakat. Saya akan menjelaskan yang kedua, di sini ada wakaf. Wakaf sendiri adalah salah satu bentuk instrumen dari lembaga ekonomi Islam. Atau bisa dikatakan ia merupakan instrumen potensial lembaga Islam yang satu sisi bisa berfungsi sebagai ibadah kepada Allah. Sedangkan di sisi lain juga wakaf juga berfungsi sebagai sosial. Maka dari itu, wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang bisa dibilang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf bisa diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di kemudian hari. Karena ia merupakan satu bentuk amalan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan umat. Jadi itu tadi pengertian wakaf. Suatu kenyataan yang dilihat bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya yaitu berupa masjid, musola, madrasah, sekolahan, makam, rumah yatim piatu, dan lain-lain. Masih ada banyak ya guys. Lanjut
ke prinsip transaksi dalam Islam. Sini ada prinsip transaksi Islami, yaitu suka sama suka yang pertama. Atau dalam surah An-Nisa yang berkatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi itu pengertian suka sama suka di sini ya guys. Yang kedua ada adil. Adil dalam arti di sini keseimbangan dalam pandangan berbagai segi antara pelaku ekonomi atau tidak menzalimi dan tidak disalimi. Yang ketiga ada jelas. Jelas ini menyangkut dalam perihal status transaksi, ukuran, timbangan, kualitas, dan harga. Dan yang keempat ada tidak memakan hak orang lain secara paksa. Dan yang kelima terakhir ada bermanfaat. Jadi tadi prinsip transaksi Islami. Sekarang kita akan membahas prinsip transaksi yang terlarang dalam Islam. Adapun prinsip transaksi yang terlarang dalam Islam yang pertama, ada terdapat unsur pemaksaan. Nggak boleh ya guys, jadi kalau ada unsur pemaksaan itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Yang kedua ada terdapat unsur kezaliman. Yang ketiga ada unsur tidak jelas. Yang keempat ada unsur memakan hak orang lain. Dan yang kelima mengandung mudarat. Jadi itu dari transaksi yang terlarang dalam Islam. Lanjut ke selanjutnya. Adapun jenis-jenis transaksi yang terlarang dalam Islam. Yang pertama, sebagai pengelompokan pencurian, perampokan, dan korupsi. Kenapa tindakan ini dalam Islam adalah transaksi terlarang? Karena ini merupakan usaha untuk mengambil hak atas memilik pihak lain dengan cara paksa, atau lebih parahnya dengan cara yang kasar juga. Tak hanya itu loh, aktivitas ini merupakan moral hazard yang sifatnya universal, karena seluruh masyarakat di dunia sudah menyepakati sebagai tindakan kriminal dan terlarang. Yang kedua, ada perjudian. Perjudian ini tindakan yang dianggap sekedar mencari keuntungan dari spekulasi, tanpa hasil yang real, atau bisa dikatakan dengan bahasa Indonesianya nyata. Contoh konkretnya nih adalah perjudian dengan media panah, dadu, botoh, SDCB, falas, dan saham. Yang ketiga ada monopoli. Monopoli ini baru-baru aja terjadi dalam kasus penimbunan masker ya guys. Nanti aku akan jelaskan tentang itu. Yang kita akan bahas yaitu monopoli, yaitu menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga barang bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi pada saat dibutuhkan penduduk setempat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, seperti kasusnya masker yang lagi booming-boomingnya, banyak orang menimbun masker dan menjualnya dengan harga satu box bisa sampai 300.000, dan itu dianggap terlarang dalam ajaran agama Islam karena sangat merugikan, terutama membuat fakir miskin juga lebih menderita loh guys, karena mereka makin tidak bisa membeli masker untuk melindungi diri mereka juga. Jadi sebaiknya monopoli ini jangan diterusin ya guys. Untuk kalian yang belum melakukannya, semoga kalian tidak melakukannya di kemudian hari ya. Yang keempat ada riba. Riba yaitu usaha untuk mengambil keuntungan dari peminjam atau perdagangan yang tidak jelas harganya. Contoh nih, rentenir, perbankan konvensional,
hutang luar negeri dengan bunga, tukar-menukar barang yang tidak jelas harganya, atau bisa dikatakan dengan kata lain yaitu tukar tambah. Yang kelima, ada penipuan. Penipuan adalah usaha untuk memperoleh keuntungan dari pihak lain dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain, atau bisa disebut dengan sengaja memanipulasi informasi. Contoh lagi nih, yaitu mengurangi timbangan, ukuran, dan kualitas palsu. Yang keenam, ada jual beli jasa dan barang terlarang. Jual beli jasa dan barang terlarang ini bisa termasuk seperti pelacuran, daging babi, arak, atau obat-obatan terlarang. Barang siapa menahan anggur di musim panen sehingga dapatlah ia menjualnya kepada orang yang membikinnya jadi arak, maka benar-benar ia telah menceburkan diri ke dalam api dengan sengaja. Dalam hadis sahih juga disebutkan, Allah melaknat bangsa Yahudi, pernah diharamkan atas mereka lemak. Namun mereka masih mengelolanya, lalu mereka memperjualbelikannya. Itu tadi tentang jual beli jasa dan barang terlarang. Dan yang terakhir, ada pemalsuan uang. Dalam fikih dinamakan makyusi. Al-Ghazali membolehkan pemerintah mencetak uang selain emas dan perak asal nilainya dijamin atau dijaga, dan tidak boleh mengubahnya. Ibnu Khaldun juga berpendapat sama, menyatakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh banyaknya produksi barang dan jasa, serta neraca pembayaran yang positif ya, teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ada perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional. Yang akan kita bahas pertama yaitu sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional yang bersifat value free sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi selama ini juga dirahasiakan karena hanya berpihak pada sebagian kecil dari pelaku ekonomi saja. Dirasa begitu kuat dan dominan sehingga laporan keuangan lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan mereka yang memiliki modal dan mengabaikan tujuan dasar dari akuntansi itu sendiri, yaitu memberikan informasi dan akuntabilitas terhadap kondisi real yang ada kepada publik sebagai objek. Pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya. Ia mempunyai celah yang lebar dan luas untuk dipermainkan untuk kepentingan satu pihak. Jadi itu tadi tentang sistem ekonomi konvensional. Kita akan berlari ke sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sendiri yang berbasiskan ruh ilahi adalah merupakan bagian dari islamisasi sains dan pengetahuan yang berangkat dari kegagalan paradigma sains dan pengetahuan modern yang berbasiskan value free, sehingga banyak mendatangkan dampak negatif terhadap perkembangan peradaban manusia loh. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 10, yaitu sistem ekonomi Islam. Saya Luciana, NRP 111200006 dari Prodi Manajemen Universitas Widya Kartika. Mohon meminta maaf bila ada salah kata. Terima kasih.